teman-teman, hari ini tanggal 16 April dengan saya Leon akan mempersembahkan mengenai cara untuk meratakan soal-soal kuis nanti yang akan ada hari besok Jumat. Nah, caranya yang pertama adalah rumus cepat. Rumus cepat. Karena besok kita akan pelajari tentang inverse, tentu saja kita akan perlu rumus cepat. Dan rumus cepat ini sangatlah diperlukan agar kita tidak buang-buang waktu. Nah, kemudian yang kedua, kita pakai yang namanya aplikasi. Apps. Nah, apps ini penting banget buat kita ngitung. Ya, tapi jangan sampai ketahuan. Nggak, bercanda-bercanda. Nah, oke. Setelah kita mengetahui dua cara cepat ini, pasti kita mau praktekinnya dong. Bener atau enggak? Nah, yang pertama rumus. Rumus yang paling sering keluar itu yang pertama adalah rumus inverse. Yang paling penting adalah rumus yang pecahan. Dan yang kedua adalah rumus fungsi kuadratnya. Jadi yang pecahan fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Inverse-nya itu adalah min dx plus b per cx min a. Ini gampang diapalin. Cukup jadiin gini, bisa dibalikin juga. Nah, ini penting sekali ya. Karena kalau misalnya kita ngitung Y sama dengan AX plus B dengan pemisahan, ini pasti akan sangat lama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua itu kalau kita punya inverse fungsi kuadrat. Nah, sebenarnya yang selama ini diajarin itu, kita itu sebenarnya nggak cuman plus. Sebenarnya plus minus. Tapi karena kita tidak di soal, tidak dijelaskan, X lebih besar sama dengan berapa. Nah, tapi menurut Pak Rindu kita anggap aja plus. Karena ya nggak usah dipusing-pusingin lah sekarang. Kita anggap aja plus. Tapi sebenarnya rumus fungsinya f-1x itu adalah min b per 2a plus minus akar. Bentar, saya geser dulu di sini. Oke. Min b per 2a plus minus akar seper a buka kurung x plus b kuadrat min 4ac atau determinan sama saja per 4a. Ya, ini rumus cepatnya ya. Nah, setelah dua rumus cepat ini kita sudah bisa kuasain. Nah, tentu saja sisanya itu adalah tinggal menghitung. Nah, menghitungnya juga pasti lama lah. Kalau misalnya kita ditanyakan komposisi inverse. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa komposisi inverse harus diperhatikan susunannya. Yaitu kalau misalnya kita memiliki FOG pangkat min 1x, ini adalah G-1, F-1, X tutup kurung. Ini yang benar. Nah, begitu juga halnya kalau misal kita punya FOG min 1, H, min 1 lagi, dan X. Ini hasilnya adalah H min 1, buka kurung G, buka kurung F min 1, X. Ini hal dasar yang jangan sampai dilewatin. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah saat komposisi seperti ini, masukkan mulai dari yang dalam dulu. Dari dalam F, baru ke G, baru kemudian ke H. Jangan sampai salah masukinnya ya. Nah, dan karena masukin itu sangat lama, kita punya satu cara, yaitu bukan kalkulator, tapi namanya Photomath. Nah, ini juga penting. Kalau males ngitung dan mau cepet, ini Photomath. Tapi jangan sampai kebiasaan pakai Photomath, karena nggak bagus juga. Tapi sebenarnya bagus. Oke. Nah, itu dia paradoks. Nah, sekarang kita akan coba langsung ke soal. Daripada banyak ngomong lagi, kita langsung menuju ke soal. Nah, yang pertama, soal yang ada di latihan kuis. Soal nomor 2-nya ya. Saya anggap di sini nomor 1. Misalnya kita punya Gx sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Nah, G min 1X-nya berapa? Nah, dari rumus kita bisa lihat bahwa min B per 2 plus minus akar X plus B kuadrat min 4AC per 2. Nah,
Kenapa ini bisa gini? Kenapa A-nya hilang yang tadi seper A di depan? Karena A-nya 1. Jadi saya cepat saja ini. Tapi rumusnya bisa dilihat lagi di depan. Nah, kemudian kita tinggal masukin. Ini kayak rumus fungsi kuadrat biasa. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, saya skip saja, langsung dihitung ya. Ini pasti mudah buat kita semua. G-1X-nya itu adalah 3/2 plus minus akar X plus 1/4. Nah, lihat tanda plus minus ini. Ini jangan sampai salah. Memang sih, kenapa alasannya ada plus minus? Karena bentuk ini adalah bentuk grafik. Grafik seperti ini. Karena kalau misalnya kita lihat, ke kanan itu positif, ke kanan positif, dan ke kiri itu negatif. Nah, tetapi karena di soal kita tidak diketahui X-nya itu harus lebih besar sama dengan berapa, atau X-nya lebih kecil sama dengan berapa, karena itu kita anggap aja positif, oke? Ini khusus buat pembelajaran di sekolah. Tapi kalau nanti di luar akan lebih diperjelas lagi. Nah, jadi begini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah G pangkat min 1 buka kurung 2X plus 1. Nah, ini mah udah gampang kan? 3/2 tambah X ganti 2X plus 1. Selesai. Akar 2X plus 5/4. Oke, ini udah selesai. Nah, ini buat fungsi kuadrat. Nah, sekarang apa yang terjadi untuk fungsi pecahan? Nah, nggak usah takut. Fungsi pecahan itu kelihatannya susah, tapi sebenarnya gampang. Nah, saya coba aja fungsi pecahan, yaitu soal yang sangat susah. Yang lebih susah lagi, nomor 2 ini. Fx sama dengan 2x min 4 per min 3x plus 5. Ayo, ini fungsi inversnya gimana? Kalau berdasarkan rumus, kita tukar, yang tukar silang, AX plus B, CX plus D, kita jadikan min DX plus B per CX min A. Oke? Jadi ini gampang sekali udahan. Min 5X, min 4 per min 3X, min 2. Ini inverse-nya. Udah cukup. Ngapain dihitung-hitung lagi? Kalau udah tahu rumus. Oke. Nah, sekarang GX. GX itu adalah 3X plus 7. Nah, G-1X-nya berapa? Ini sebenarnya ada rumus, tapi sebenarnya nggak usah pakai rumus ini. Cukup dipikirkan aja. Kalau ini pemisahan Y, maka ini hasilnya adalah X min 7 per 3. Ya, rumusnya itu sebenarnya adalah ini. X sama dengan 1/A buka kurung X min B. Dengan syarat bahwa fungsinya adalah AX plus B. Ini inverse, ini awal. Oke, ini syaratnya awalnya. Nah, karena kita udah mendapatkan dua ini, sekarang berapa komposisinya? Seperti yang telah saya katakan tadi, anggap saja saya bikin ini. GOF min 1X. Nah, kita susun dulu jadi F min 1, G min 1, X. Berarti G min 1X masukin ke F inverse. Jadi F inverse buka kurung X min 7 per 3. Nah, ini kan males banget kan ngitungnya kan. Masukin pecahan-pecahan-pecahan. Nah, tapi saya cepetin aja dengan Photomath. Nah, itu ya sebenarnya nggak terlalu bagus. Bikin otak males tapi nggak masalah lah. Min 10X plus 23 per min 6X plus 15. Nah, sebenarnya soal-soal yang ada di latihan itu seperti gini-gini aja. Nggak ada yang susah, cuman ya mungkin kita males ngitung aja. Nah, contohnya itu kayak soal yang tadi ada yang nanya soal nomor 9 atau nomor 10 itu. Nah, itu sebenarnya nggak susah, cuman ya kita memang, saya akuin kita males ngitung sih. Contohnya kayak nomor 9 tadi, saya anggap sih nomor 3. Itu F 3X plus 2 per X plus 1 tutup kurung sama dengan X plus 3 per X plus 1. Nah, gimana cara ngitung Fx-nya ini? Ini sebenarnya definisi inverse sih sebenarnya sih. Karena fungsi ini kalau misalnya kamu masukin ke dalam sini nanti hasilnya pasti ini. Itu ada kesimpulannya kan. Nah, tadi caranya Pak Rindu menjelaskan tinggal masukin aja pemisahan kan A plus 2 kan. A min 2.
Nah, cuman saya mau coba cara lain, yaitu kita pakai cara tradisional. Ini kita misalin Y. Memang sini caranya lama sih. Y sama dengan 3x plus 2 per x plus 1. Pindahin, akhirnya kita dapat x sama dengan min Y plus 2 per Y min 3. Ini masukin ke sini. Wah, pusing kan? Tapi ya udah, mau nggak mau. Jadinya fx sama dengan angkanya bagus, min x plus 4. Jadi deh. Nah, ini kenapa? Photomath, PF, Photomath. Nah, kemudian kita cari F inverse-nya. F inverse, rumus, atau pikir sendiri, nggak terlalu masalah. Itu tetap aja hasilnya, kita tahu. Nah, kemudian, ini saya anggap bintang. Kemudian F inverse A-3, kita nanti tinggal masukin aja ke sini. Kemudian, dapat A-nya, dan kemudian A-2, dapat deh. Gitu aja, cuman tinggal cara ngitungnya saja yang kita malas. Nah, tapi sebenarnya nggak usah malas-malas sih, semua itu di sini beres. Nah, saya coba ketikin di sini aja, min x plus 4 lagi, kemudian A-3 masukin ke sini, f A-3 karena di sini adalah min 2, maka di sini min a plus 3 plus 4 sama dengan min 2, a-nya adalah 9 ya di sini ya. Terus A-2 itu, ya udah gini aja, sama dengan 7. Selesai. Nggak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Hanya perlu latihan, dan kalau lagi terdesak, rumus cepat, dan Photomath. Atau nggak aplikasi lain sih, seperti GeoGebra gitu-gitu. Oke, sekian dan terima kasih.